webinar hari ini sampai habis seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk diikuti webinarnya sampai habis. Oke, mohon maaf Kakak, mungkin mic-nya dimatikan dulu. Nah, iya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, mungkin boleh diikuti webinarnya sampai tuntas, sampai selesai, karena nanti untuk syarat dan ketentuannya, untuk bisa dapat hadiahnya, untuk mungkin bisa dapat benefit, dapat website-nya seperti apa, itu nanti akan kita berikan di sesi akhir sambil kita sesi tanya jawab. Oke, baik. Daripada berlama-lama, ini Mas Prasetyo Adinya juga sudah hadir ya di siang hari ini. Boleh langsung saya berikan layar dan juga waktunya untuk Mas Prasetyo Adi untuk bisa mempresentasikan materi hari ini. Adalah materinya sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, boleh kalau mau mencatat silahkan, nanti ada sesi tanya jawab, mau bertanya di kolom komen silahkan, boleh dicatatkan dulu di kolom komen, tapi selama sesi materi dipaparkan mohon untuk mematikan mikrofonnya dulu ya, karena nanti kalau mau raise hand akan saya kasih waktunya. Oke, jadi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang desain logo dan packaging yang profesional dan menarik konsumen dari Mas Prasetyo Adi. Oke, Mas Pras, boleh disilahkan untuk menyampaikan materinya langsung. Kepada Mas Prasetyo Adi, disilakan. Terima kasih Mbak Nisa. Suara saya terdengar dengan jelas? Aman, Mas. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Izin saya share screen dulu ya. Kita langsung mulai di sesi hari ini. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan yang terbaik dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita silaturahim belajar bareng gitu ya, terkait dengan desain logo dan packaging profesional yang menarik. Oke, sebentar. Sip, udah terlihat ya screen-nya? Oke, aman. Kalau misalnya ada yang hilang gitu ya, nanti boleh dikomunikasikan. Oke, terima kasih untuk Kasir Pintar dan Scale Up UKM yang sudah invite saya, mengundang saya untuk bisa berkolaborasi di acara webinar keren hari ini. Dan semoga nanti beberapa menit ke depan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Oke, jadi hari ini kita akan fokus terkait dengan desain logo dan packaging yang bisa menarik konsumen. Ujung-ujungnya adalah kita bicara tentang omset, tentang cuan gitu ya, menarik konsumen. Ketika konsumen itu tertarik dengan bisnis kita, maka insya Allah nanti omset kita juga akan semakin membesar seperti itu. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Nama saya Prasetyo Adi. Saat ini sebagai seorang praktisi branding produk dan founder dari Kawakibi Digital Branding. Nah, kebetulan Kawakibi ini ada di Malang. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman tadi di Malang gitu ya atau sekitarnya, nanti bisa banget untuk ngopi bareng di Malang. Kalau misalnya Anda berada di luar kota, kita bisa konsultasi online gitu ya. Saya juga seorang aktivis brand di Indonesia Brand Activist Network dan saat ini sedang menginisiasi sebuah program di Malang berkolaborasi dengan Polinema yang namanya program Brand Lokal Menyala gitu ya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, boleh banget kalau misalnya mau diskusi, konsultasi gitu ya. Kalau misalnya di sesi ini nggak sempat, nanti boleh banget untuk hubungi WA saya atau juga nanti bisa follow dan DM Instagram saya seperti itu. Oke, ini sedikit perkenalan singkat terkait dengan Kawakibi. Jadi Kawakibi adalah sebuah konsultan branding yang fokus untuk membantu para brand lokal Indonesia agar semakin berdaya secara ekonomi. Kita sharing untuk event-event seminar dan pelatihan. Kita juga mempunyai jasa desain visual identity, desain logo, kemasan, dan lain sebagainya. Kita juga membantu para brand lokal untuk mengaktifasi kanal manajemen Instagramnya, kanal Instagram atau sosial medianya. Termasuk juga terakhir adalah pembuatan website seperti itu. Nah, hingga saat ini Kawakibi sudah membantu kurang lebih 1.500 brand lokal se-Indonesia. Dan impian kami adalah membantu dan melihat teman-teman brand lokal di Indonesia ini semakin percaya diri dan berdaya secara ekonomi, apapun tantangannya gitu ya. Karena tantangannya begitu luar biasa, kami ingin untuk membantu Anda semua agar semakin percaya diri dan berdaya secara ekonomi. Nah, untuk Anda semua yang nanti mau dapetin slide presentasi ini, ada kurang lebih 38 slide gitu ya. Nanti boleh banget untuk follow Instagram saya, ikuti ya
follow atau ikuti Instagram saya di Prasetyo_Adi double I. Kemudian nanti boleh DM ke saya, Mas, saya tadi yang ikut webinarnya Kasir Pintar. Gitu. Saya mau dapetin dong materi slide presentasinya dari Mas Pras, seperti itu. Nanti saya share di sana untuk Anda semua yang nge-follow dan DM Instagram saya. Seperti itu. Jadi boleh banget untuk dicatat dulu atau langsung ke Instagram gitu ya, cari dulu namanya, nanti boleh di-follow. Lalu jangan lupa DM ya. Kalau di-follow doang nggak ke DM, saya nggak akan bisa ngasih link download materi presentasi seperti itu. Nah, mungkin nanti materi presentasinya bisa Anda rasakan manfaatnya gitu ya, entah itu sekarang atau nanti ketika nanti Anda sudah mulai bergerak lagi, sudah mulai mengelaborasi bisnisnya lagi seperti itu. Jadi untuk disimpan dulu nggak apa-apa. Nanti mau dibaca setelah webinar atau nanti mungkin beberapa hari kemudian dibaca is okay gitu ya, dipersilakan. Oke, Bapak Ibu semua, kita masuk ke materi. Jadi bisa fokus beberapa menit saja untuk kita belajar bersama gitu ya. Nah, sebelum membicarakan tentang logo dan packaging, maka kita akan berbicara terlebih dahulu tentang brand. Mungkin ada yang pernah dengar ya, branding atau merek gitu ya. Di Indonesia kita mengenal ribuan merek, ribuan brand gitu. Dan setiap atau selama kita hidup 24 jam hidup kita di dunia ini, kita tidak pernah lepas dari yang namanya brand. Oke, mungkin Anda saat ini sedang mengakses laptop di depan Anda, di situ adalah sebuah brand. Ada namanya. Laptopnya bernama misalnya ada Asus, ada Acer, ada Lenovo, ada MacBook, dan lain sebagainya. Jadi sebuah laptop punya nama dan punya value, nilai jual. Gitu ya, itulah sebuah brand. Dan juga mungkin Anda saat ini tengah berada di depan layar handphone, di situ adalah sebuah brand. Barang kotak kecil ini yang mungkin Anda pegang di depan Anda itu adalah sebuah brand karena dia punya nama dan punya value. Mungkin ada yang namanya Samsung, kemudian ada yang namanya iPhone, ada yang namanya Realme, Oppo, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah brand. Demikian juga dengan produk yang mungkin Anda saat ini tengah miliki. Anda punya bisnis, jualan produk, produknya dikasih nama, dikasih value, itulah kita sebut sebagai brand. Oke ya. Jadi semua yang ada di dunia ini ketika produknya itu, barangnya itu dikasih nama, kemudian dikasih value, kita sebut sebagai brand yang mereka bisa untuk dijual dan berbeda dibandingkan produk lainnya. Oke. Sekarang masalahnya adalah di luar sana banyak sekali produk yang mirip dengan produk yang kita jual. Oke, saya bisa memastikan bahwa yang ada di depan saya ini semua, Anda semua, pasti menjual produk yang orang lain juga punya produk tersebut. Barangnya bisa jadi mirip, bahkan bisa jadi sama. Itulah tantangan kita hari ini. Jadi gimana caranya agar produk kita bisa menjadi sebuah brand dan brand itu nanti bisa dibeli oleh orang lain. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, fokus kita adalah gimana caranya agar produk kita dibeli oleh orang lain. Lah, kenapa Mas harus dibeli? Lah kan kita mau untung, kita mau omset, kita mau profit, ya harus dibeli gitu ya. Harus ada yang mau beli itu produk kita. Seperti itu. Dan ketika kita bisnis, ya fokus kita untuk mencari keuntungan gitu ya, Bapak Ibu semua. Oke. Jadi kata kuncinya adalah konsumen akan melakukan pembelian apabila produk tersebut stand out atau menonjol. Apa indikatornya? Yang pertama adalah produk itu mudah dikenali dan produk itu mudah diingat. Oke, ini keyword pertama kita untuk membuka sesi hari ini. Jadi, produk Anda sebagus apapun, seenak apapun, tidak akan pernah dibeli orang kalau orang itu tidak mengenali produk yang Anda miliki dan tidak mampu mengingatnya. Oke ya, jadi fokus kita hari ini adalah membuat produk Anda itu semuanya yang sudah punya produk itu ada dua ya, barang atau jasa, seperti itu. Agar barang dan ada yang mau beli. Caranya gimana? Ya kita bikin barang dan jasa kita itu stand out, menonjol.
Menonjol itu gimana Mas? Ya mudah dikenali dan bisa diingat. Seperti itu. Oke, clear ya? Sip. Jadi bahasan kita bicara tentang stand out, menonjol, dikenali, diingat. Baru muncul namanya pembelian. Kalau produk kita nggak dikenali, gitu ya, nggak dikenali oleh orang, gimana orang itu mau beli? Maka kita harus mengenalkan diri kita. Itulah yang kita sebut sebagai branding. Nah, Bapak Ibu semua, apa hubungan antara brand dan desain logo dan kemasan? Desain logo dan kemasan itu adalah item pendukung dari branding. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah saya share kepada Anda, ini adalah sebuah riset dari Ehrenberg Bass Institute yang ada di Australia. Mereka meriset produk-produk yang ada di toko-toko swalayan, minimarket gitu ya. Nah, itu secara offline. Secara online, kita bisa menganalogikan orang yang mau belanja kepada kita itu ketika mereka masuk mengakses Instagram, mereka mengakses marketplace gitu. Jadi vis a vis, sama-sama nih posisinya. Intinya adalah apa yang membuat brand stand out, menonjol dalam perspektif customer atau konsumen. Apa yang bikin konsumen itu mau membeli sebuah barang? Itu bahasa lebih mudahnya. Apa yang membuat konsumen itu ingin membeli sebuah produk? Pastinya adalah ketika dia mampu mengenali dan mengingat. Kemudian ketika kita rigidkan lagi, Bapak Ibu semua, jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktor utama. Ini riset ya di Australia. Ada 6 faktor utama yang membuat customer itu akhirnya memilih sebuah produk yang dijual di pasaran. Yang pertama, dari segi warna. Warna dari segi psikologi itu pasti memiliki banyak sekali arti gitu ya. Misalnya, warna hitam itu berarti eksklusif, tapi juga berarti gelap, berarti duka. Warna merah itu berani misalnya, berarti juga pedas. Jadi setiap warna itu punya psikologisnya masing-masing. Jadi, faktor pertama ketika orang itu mau membeli sebuah produk, mereka pasti melihat warna produknya, warna kemasannya. Desain logonya, warna Instagramnya, oke, warna websitenya. Pertama dari segi warna. Yang kedua, apa yang membuat orang itu mau membeli dari sebuah produk? Yang kedua adalah dari iklan atau advertising. Kalau Anda fokus atau saat ini main Instagram dan aktif di Instagram, maka di Instagram itu kita sebut sebagai reach atau jangkauan konten. Jangkauan konten. Semakin besar jangkauan konten Anda, maka kemungkinan akan terjadi pembelian dari jangkauan konten tersebut. Maka kalau mau dapetin pelanggan yang lebih banyak, otomatis kita fokus untuk bikin konten yang FYP atau viral. Dilihat 1.000 orang, dilihat 5.000 orang, dilihat 10.000 orang. Itu dari sisi advertising. Seperti itu. Yang ketiga, yang warna merah ini yang nanti akan kita bahas Bapak Ibu semua. Yang nanti akan turun kepada logo dan packaging. Yang ketiga, kenapa orang itu mau membeli sebuah produk? Yang ketiga adalah dari struktur desainnya. Di desain itu ada logo dan ada kemasan. Di logo itu ada merek atau nama brand. Jadi orang ketika dia mau membeli gitu ya, entah di supermarket, entah di marketplace, entah di Instagram, mereka melihat desain kemasannya dulu. Bagus gak sih produknya gitu. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak bisa melihat dalamnya, karena mereka nggak bisa mencicipi dalamnya kalau itu makanan. Maka mereka melihat dari luarnya dulu. Kemasannya dulu dilihat, struktur desainnya dulu, logonya bagus nggak, packagingnya menarik nggak, warnanya bagus atau enggak, dan seterusnya. Gitu ya. Yang keempat, penempatan produk. Khusus di penjualan offline, biasanya kalau di supermarket gitu ya, di minimarket, penempatan produk itu penting banget. Ketika produk itu sejajar dengan mata kita, maka mereka akan berpeluang lebih besar untuk dibeli. Nah, kalau di online gimana Mas? Penempatan produk juga penting banget dari sisi foto produknya. Kemudian ketika Anda beriklan misalnya di marketplace, itu akan muncul di lebih atas gitu ya. Oke, yang keempat itu. Yang kelima, huruf atau tipografi. Itu memainkan peran sangat penting agar konsumen mau membeli produk kita. Dan yang terakhir, logo. Di mana logo itu mengandung merek atau nama brand. Jadi sebelum mendesain logo, pastikan brand Anda atau mereknya itu bagus. Oke ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini ada sedikit tipe ya. Jadi itu bukan warna merah, tapi warna. Warna adalah identitas visual. Itu merahnya dihapus. Warna adalah identitas visual.
Jadi sorry, ya benar. Warna merah itu adalah identitas visual. Nah, warna, kemudian struktur desain, tipografi, dan logo itu adalah identitas visual yang membedakan satu brand dengan brand yang lainnya. So, ketika mau meningkatkan penjualan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita fokus membenahi dulu warna packaging dan produk kita. Yang kedua, kita membuat desain yang menarik. Yang ketiga, huruf yang kita pilih dalam kemasan dan desain lainnya itu harus keren juga. Yang keempat, logo. Kita harus memiliki logo untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Seperti itu. Jadi, ketika produk kita stand out, menonjol, berbeda, maka kemungkinan pembelian itu juga akan datang. Jadi mungkin ini yang selama ini belum ketemu gitu. Jadi Mas, aku atau saya sudah mencoba macam-macam hal tapi kok penjualannya masih mentok gitu aja ya. Mungkin ada beberapa item ini yang belum Anda perhatikan. Di warna, struktur desain, huruf atau tipografi dan logonya. Oke, kita lanjut. Nah, oleh karena itu, hari ini kita fokus ke identitas visual. Sebagaimana seorang manusia, desain itu juga punya identitas. Brand itu juga punya identitas yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Jadi identitas visual itu ada nama brand, desain logo, desain kemasan, huruf, skema warna, desain sosial media, desain website, foto produk, video marketing, marketing kits, dan lain sebagainya. Masih banyak banget gitu. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat salah satu klien kami gitu ya, contohnya seperti ini. Dia punya maskot, dia punya desain logo, dia punya font type, dan mereka punya warna, punya desain mobil, desain kemasan, neon box, desain tumbler, tempat minumnya, seperti itu ya. Jadi satu kesatuan yang komprehensif, identitas visual. Agar apa? Agar stand out, agar diingat, agar dikenal. Ketika orang itu sudah mengenal dan mengingat produk kita, maka produk kita berpeluang untuk dibeli oleh konsumen tersebut. Caranya adalah dengan memastikan bahwa identitas visual kita itu profesional, agar mampu menarik konsumen. Fokusnya ke sana. Oke, nah jadi identitas visual atau visual identity is a silent marketer. Mereka menjual tanpa menjual. Contoh, ketika Anda datang ke suatu tempat gitu ya, ke marketplace, di sana kemudian Anda melihat foto produk yang bagus, melihat desain kemasan yang bagus, logo yang bagus, Instagramnya bagus, mereka sudah mampu menjual tanpa kita harus ngomong. Ini produk saya berkualitas, ini produk saya menarik, ini produk saya keren. Tanpa kita harus ngomong, ya, face to face gitu, berhadapan langsung, desain kita itu sudah berbicara banyak. Dan itu mampu mensugesti pikiran konsumen. Wah, ini kayak produknya keren nih. Wah, ini kemasannya bagus nih. Wah, ini desain Instagramnya profesional nih. Ini kayaknya brandnya keren nih. Saya pengen beli. Seperti itu. Secara sugesti manusia seperti itu. Jadi visual identity is a silent marketer. Gak usah banyakan ngomong lah gitu ya. Maksudnya gampangnya gitu. Kita sebagai owner, atau mungkin Anda kalau sudah punya tim marketing, gak usah banyakan ngomong. Cukup dengan desain yang profesional itu mampu menjual produk itu sendiri. Kita nggak usah ngomong, kita nggak usah nge-hire SPG gitu ya. Kita nggak usah minta orang untuk jagain produk kita dan keluar-keluar gitu ya. Ini produk bagus, nggak usah. Hanya dengan visual identity yang profesional, mereka visual identitas itu mampu menjual produk kita secara otomatis. Kuncinya di situ. Oke, lanjut. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang misalnya saat ini masih bingung desain nama brandnya atau mereknya gitu ya. Misalnya mungkin ada dari Anda yang selama ini sudah mikirin merek, ternyata mereknya udah ada yang pakai. Atau sudah memikirkan merek, ternyata ketika didaftarkan ke Kemenkumham, HKI, ternyata ditolak karena sudah ada merek lain yang sama gitu, di kelas yang sama. Maka tipsnya untuk mencari nama adalah yang pertama, nama itu harus unik dan berbeda. Apapun produknya ya. Nama brand itu harus unik dan berbeda. Yang kedua, punya arti atau tidak. Terserah Anda. Karena yang punya produk Anda gitu. Kalau saya misalnya, oh Mas aku mau cari nama yang ada unsur doanya. Ada apa namanya, nama bahasa Arab, bahasa Jepang misalnya, bahasa Korea yang ada arti baiknya gitu. Kalau misalnya nggak ketemu gitu ya, cari aja nama apapun itu, Anda artikan sendiri, nggak masalah. Oke, yang selanjutnya terasosiasi dengan produk. Kalau produknya snack ya namanya fun, lucu,
gitu ya, mudah diucapkan dan seterusnya. Sesuai dengan positioning, mudah diingat dan diucap. Nah, itu pastikan seperti itu. Jangan bikin nama brand yang aneh-aneh, yang susah diucap, yang susah diingat gitu ya. Percuma. Tidak akan berpengaruh ke penjualan. Bikin nama brand yang mudah diingat sama diucap. Kemudian tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan melanggar syariat Islam ketika Anda punya produk yang ingin didaftarkan ke Halal MUI. Dan terakhir, pastikan bahwa produk Anda atau merek yang Anda miliki berpeluang didaftarkan ke HKI. Hak Kekayaan Intelektual atau merek dagang seperti itu. Oke, itu bagi yang belum punya nama brand gitu ya. Kalau sekarang sudah punya nama brand, sudah legal di HKI, sudah terdaftar, aman, oke, lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya setelah nama brand, kita fokus ke logo. Logo bagus, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, logo bagus itu, logo yang keren itu adalah logo yang mudah dibaca. Mudah dibaca. Jadi kalau Anda saat ini langsung ini ya, lihat logonya produk masing-masing, brandnya masing-masing. Kalau logonya ketika Anda dekatkan ke baca, tapi kalau agak dijauhin dikit susah dibaca, berarti logo Anda susah dibaca. Maka itu bukan logo yang bagus, bukan logo yang profesional. Logo yang profesional adalah logo yang ketika jauh gitu ya, itu sudah terlihat, sudah terbaca dengan jelas. Yang kedua, logo yang bagus itu adalah logo yang mudah diingat. Nggak usah ribet-ribet bikin logo. Nggak usah bikin logo seperti ini, logo-logonya kota kabupaten di Indonesia. Ada gunung, ada gapura, ada sungai gitu ya, ada pohon-pohon, nggak usah, simple aja. Simple aja. Karena platform media online-nya saat ini sangat sangat banyak gitu ya. Dan logo itu bisa kita tempatkan di berbagai platform itu. Kalau misalnya logo Anda dijadikan profil picture atau di WA gitu ya. WA itu kan biasanya ada profil picture tuh. Ada gambar profilnya. Kalau misalnya logo Anda nggak bisa ditaruh di situ, lebih baik Anda ganti logonya gitu ya. Karena susah dibaca berarti seperti itu. Nah, baru setelahnya adalah estetika, logonya aplikatif, mudah dipakai ya di Instagram, di Facebook, termasuk nanti kalau misalnya ada punya bordir, ada punya seragam di bordir, harusnya logonya itu mudah gitu, ditaruh di kemeja, di kaos gitu. Logo itu simple, logo itu tapi nggak harus mahal gitu ya, fontnya nggak harus beli juga, banyak font yang bisa kita terapkan gratis, dan kemudian pemilihan warna harus bagus, setelah tipe logonya juga yang tepat. Setelah ini kita akan bicara tentang tipe-tipe logo gitu ya. Oke, ini logo bagus. Fokus logo yang mudah dibaca dan mudah diingat. Yang lainnya skip dulu nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Anda juga silakan langsung imajinasi gitu ya. Kalau misalnya saat ini, waduh Mas, logo saya ini kurang keren, kurang bisa dilihat, nggak mudah diingat gitu ya. Nanti kita bisa belajar di sini. Nah, ini beberapa logo-logo yang ada di dunia gitu ya, macam-macam. Nah, tipe logo yang pertama adalah wordmark. Jadi logo wordmark itu fokus kepada tulisan saja. Tapi tulisannya bukan hanya tulisan biasa gitu ya, tapi dibikin yang estetik gitu Bapak Ibu. Jadi wordmark contohnya Coca-Cola. Oke. Nah, dengan logo wordmark, maka kemungkinan besar orang akan lebih mudah mengenali brand Anda. Kenapa? Karena ya mudah dibaca, jelas terbaca, jelas dibaca. Coca-Cola seperti itu, jelas banget dibacanya. Dari dulu sampai sekarang logo Coca-Cola seperti ini. Oke, itu wordmark. Nah, selanjutnya ini salah satu klien kami di Bogor namanya Tutli. Jadi hanya tulisan biasa seperti itu, tapi huruf O-nya kita bikin sedikit animasi seperti orang tersenyum seperti itu. Kenapa kok harus orang tersenyum? Karena memang ini adalah powder untuk gigi. Jadi powder untuk pemutih dan untuk menyehatkan mulut seperti itu. Powder, bukan pasta gigi tapi powder gitu. Namanya Tutli. Oke, yang kedua adalah logo pictorial. Ini logo dari visual yang unik gitu ya. Seperti sebuah simbol dan memiliki kaitan dengan sebuah usaha, ini seperti itu. Jadi kalau Anda lihat logo sebelah kiri burung gendut itu adalah logo Twitter yang sekarang jadi X, logo tengah logo Apple gitu ya. Kemudian logo yang sebelah kanan adalah logo Shell, kerang, perusahaan minyak dari Amerika. Jadi ada bendanya di dunia tapi dianimasikan, divisualisasikan lebih unik
agar tidak sesuai atau agar tidak sama persis dengan yang ada di dunia aslinya gitu. Kan kalau misalnya logonya Twitter gini burung seperti ini kan nggak ada tuh bentuk kayak gitu gitu. Nah, maka dia divisualisasikan agar si ikonnya, agar si bendanya itu lebih tampak lebih unik. Kenapa harus lebih unik, Mas? Agar mudah diingat dan dikenal ya. Fokusnya ke sana. Nah, ini contoh klien kami di Bandung, namanya Motif. Pictorialnya dari mana nih? Pictorialnya adalah dari itu ikon apa ya, kita sebut ikon bunga tulip ya. Jadi huruf itu tuh adalah bunga tulip sebenarnya. Bunga tulip yang kita animasikan menjadi lingkaran seperti itu, warna ungu, kemudian ada siluet huruf M-nya. Kelihatan ya, M. Bunga tulip ada M-nya. Ini adalah contoh logo pictorial. Nah, kekuatan logo pictorial dibanding dengan wordmark adalah dari sisi ikonnya yang sangat unik, ikonik orang bilang seperti itu. Jadi misalnya logo ini sudah dipakai misalnya 10 tahun. Kemudian pada suatu hari, suatu saat motifnya dihilangin, insya Allah orang itu akan ingat dengan logo bunga tulipnya. Itu kekuatan dari logo pictorial. Ketika ikonnya itu di share, dimunculkan tanpa ada tulisan brand, maka mereka atau kita masih bisa mengingatnya. Contoh lain adalah Adidas dan Nike. Nike kan hurufnya seperti itu tuh, centang gitu. Sebenarnya itu ada sayap burung. Tapi Nike-nya nggak ada, kita udah ingat tuh kayak gitu. Itulah kekuatan dari logo pictorial. Sama seperti tadi di atas. Shell, Apple, dan Twitter ini adalah sebuah ikon yang sangat terkenal yang mudah banget untuk kita ingat. Ya, itu kekuatan dari logo pictorial. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi antara ikon dengan font. Oke ya. Ikon Unilever ini adalah huruf U, yang dimana huruf itu dibangun dengan berbagai macam ikon tuh kecil-kecil tuh. Ada burung, ada daun, ada cahaya, ada kelapa, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya ada pengen tahu apa itu maknanya, silakan cek ya di Google gitu ya. Atau tanya Mbah Google atau ChatGPT. Nah, ada ikon berbentuk huruf U, kemudian ada font type, ada font wordmark, yaitu Unilever. Unilevernya juga dibikin bagus kan, fontnya, hurufnya dibikin bagus. Nggak cuma langsung Unilever biasa gitu, nggak. Pakai Times New Roman gitu ya, nggak. Jadi ada dua kekuatan. Misalnya tulisan Unilevernya hilang, maka kita masih oh itu Unilever. Ketika ikon huruf U-nya hilang, kita masih tahu itu Unilever. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ada namanya Neo Gelato. Ini di Bogor gitu ya. Jadi ada ikon dikombinasi dengan font seperti itu. Ada juga namanya Es Madu Indonesia. Ada ikon, kemudian ada fontnya seperti itu. Oke, terakhir yang paling terkenal gitu ya di kalangan pengusaha kuliner biasanya adalah logo berbentuk maskot atau bertipe maskot. Ini contohnya Pringles. Pringles ini ya Bapak seperti itu, entah itu Bapak atau Mas ya, kumisan seperti itu. Ini adalah maskot. Jelas ya, maskot itu seperti animasi, karakter animasi. Gak perlu semua tubuhnya digambar, tapi hanya bagian tertentu saja seperti itu. Ini contohnya. Nis Manis, brand Milidi dari Serang, Banten. Ini ikon, ada Milidi, rambutnya kayak Milidi gitu ya, kemudian animasinya seperti itu, orangnya ketawa, senyum bahagia gitu. Kemudian kalau Anda perhatikan lagi di logo Nis Manis ini, ada juga maskot, jagung dan maskot dari cabai gitu ya. Seperti itu. Nah, sebelah kanan ada namanya Juragan Duren di Bekasi. Ini juga maskot nih. Nah, keistimewaannya logo maskot adalah logo maskot ini bisa logo maskot ini juga bisa nanti kalau misalnya Anda mau bikin souvenir, dia bisa dijadikan boneka. Jadi dibikin gitu ya, dibikin jadi boneka untuk souvenir itu bisa. Seperti kalau di atas tadi ada namanya kane gitu ya, ayam kane, chicken kane gitu. Itu bikin maskot, nanti bikin stiker, bikin souvenir, boneka itu lucu tuh. Bisa untuk dikasih ke customer. Itu keistimewaannya logo maskot. Dan logo maskot ini biasanya lebih fun. Walaupun memang ada beberapa maskot atau logo maskot yang klasik ya, ada gambar mbah-mbah gitu. Jadi disesuaikan aja dengan karakteristik brandnya. So, pertanyaannya adalah jenis logo apa yang sesuai dengan brand Anda. Jadi silakan dipilih. Entah itu wordmark,
pictorial, combination, atau mascot. Silakan dipilih. Nanti kalau misalnya kesulitan, boleh dikonsultasikan sama saya, gitu ya. So, selanjutnya, Bapak Ibu, teman-teman semua, setelah logo ada, dan itu menjadi salah satu hal yang bikin brand kita itu stand out, produk kita itu menonjol, unik dan berbeda, maka yang nggak boleh kalah penting adalah packaging, kemasan, gitu ya. Nah, disclaimer dulu nih, fungsi kemasan itu bukan untuk keren-kerenan aja, bukan untuk gaya-gayaan doang gitu ya. Tapi fungsi kemasan itu fokus untuk melindungi produk yang ada di dalam kemasan tersebut dari kerusakan ketika dikirim atau ketika dijual di berbagai kanal-kanal penjualan. Jadi fokus pertama kali kemasan itu adalah untuk melindungi produk. Fokusnya di sana. Yang kedua baru kita bicara estetika, bicara bahwa produknya atau kemasan itu menarik gitu ya. Nah, di kemasan kita mengenal tiga lapis atau tiga apa ya, tiga kategori ya, mungkin bahasanya seperti itu. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Ini contohnya seperti ini. Jadi misalnya nih Fanta gitu ya. Jadi Fanta itu kemasan primernya botol seperti itu, kemasan sekundernya dipakein plastik gitu, kemasan tersiernya itu adalah kardus. Dan kalau kita lihat semuanya desainnya itu selaras, warna orange semua. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan logonya Fanta. Jadi logonya Fanta itu ada warna biru dongker, biru navy, dan warna orange gitu ya. Orange itu psikologisnya adalah kesegaran, psikologisnya semangat gitu. Nah, jadi harus inline tuh, harus laras tuh desainnya. Nggak boleh misalnya kemasan primernya warna kuning, kemasan sekundernya warna hitam, kemasan tersiarnya warna hijau, itu nggak nyambung gitu ya. Susah untuk dikenali dan diingat yang mengakibatkan konsumen bingung. Ini kemasan apa nih? Kok beda-beda warna gitu ya? Kok beda sama desain logonya? Jadi desain logo itu seperti uh, inti dari visual identity, identitas visual. Dari desain logo baru turun ke kemasan, turun ke spanduk, turun ke flyer, turun ke roll banner, desain Instagram, website, dan seterusnya. Maka semua desain yang dimiliki oleh sebuah brand itu mengacu pada desain logo. Seperti itu. Oke, selanjutnya packaging itu juga dibagi menjadi dua jenis berdasarkan perilaku pembelian. Yang pertama namanya kemasan before sales, yang kedua namanya kemasan after sales, gitu ya. Before sales itu berarti sebelum melakukan penjualan. Kalau after sales itu berarti setelah melakukan penjualan, atau bahasanya before sales itu adalah kemasan yang kita ambil sebelum kita membayar. Kalau kemasan after sales adalah kemasan yang kita dapatkan setelah kita membayar. Seperti itu. Contoh, ini. Jadi misalnya Anda jalan-jalan ke minimarket, kemudian di sana ketemu teh botol sosro. Nah, kenapa kita mengambil teh botol sosro? Pertama, karena warnanya kayak menarik, Mas. Yang kedua, saya dapetin iklannya teh botol sosro. Yang ketiga, desain kemasannya keren. Saya ingat itu bagus. Yang keempat, saya tahu itu sosro, logonya jelas di situ. Gitu ya. Jadi diambil. Nah, setelah diambil, baru ke kasir untuk bayar. Desain before sales ini sangat-sangat menantang gitu ya untuk mendesainnya. Karena kenapa? Karena kita bertempur dengan produk-produk di sebelahnya. Ada teh botol sosro, teh pucuk, fruity, teh apa tuh? Teh gelas misalnya ada di semua. Dan kita harus membuat desain yang bisa menjual produk itu sendiri dengan desain kemasan yang menarik gitu ya. Oke, jadi kita ambil dulu kemasannya karena kita tertarik dengan kemasannya, karena kita sedang melakukan pembelian yang tidak terencana atau impulse buying namanya. Wah ini sebenarnya pengennya cuma beli sabun misalnya, masuk ke Indomaret gitu ya. Tapi kok itu kayak bagus tuh kemasannya tuh, itu kayak menarik tuh warnanya cerah tuh, diambil. Gitu. Namanya impulse buying. Nah kemasan, desain itu berfungsi seperti itu. Oke, kalau diambil ya otomatis kita dapat cuan gitu ya. Nah, diambil baru bayar seperti itu. Nah, beda dengan kemasan after sales. Kemasan after sales itu biasanya kemasannya kita dapat setelah kita membayar atau setelah kita memesan. Nah, contohnya gini. Ini ada salah satu klien kami di Kota Kartanegara, di Kalimantan Timur gitu ya. Namanya Kota Raja, Roti Gembong Kota Raja. Nah, orang itu kan kalau mau beli roti gembong Kota Raja itu kan harus lewat dulu depannya baru ngeliat outletnya. Wah ini apa nih? Oh Kota Raja roti gembong gitu.
Pas kita datang, roti gembongnya kan belum dikemas. Jadi roti gembongnya biasa gitu ya, nanti kita tinggal milih toppingnya atau rasanya apa, rasa coklat, rasa strawberry, rasa durian gitu misalnya. Baru dibikin gitu ya, roti gembongnya ditutup, kemudian ditaruh di kemasan. Nah, seperti itu. Jadi, untuk produk after sales, yang krusial adalah desain fasadnya, desain outletnya, desain rukonya gitu ya. Itu yang lebih harus dibikin lebih stand out. Karena kemasannya nggak langsung kita lihat. Kemasannya adalah fokus untuk membuat produk ini lebih aman ketika dibawa. Gitu ya. Jadi untuk produk atau untuk brand yang after sales, maka kita fokus untuk mendesain fasad, termasuk di sana neon box, termasuk di sana adalah roll banner. Bikin orang itu tertarik untuk melirik. Oh, ini apa nih? Kok bagus nih desainnya? Aku tak lihat gitu. Kalau desain kita bagus, orang itu mau melirik dulu gitu. Melirik, tertarik, membeli. Lama-lama penasaran, jadi pengen beli kayak gitu. Oke? Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam desain packaging. Yang pertama, desainnya harus stand out, menonjol. Kita harus riset dulu saluran distribusinya. Kalau mau ditaruh di minimarket, kita cek kompetitornya siapa, warnanya apa, dan kita bikin warna yang berbeda seperti itu. Yang kedua, keselarasan identitas visual. Pastikan bahwa desain kemasan itu selaras warnanya dengan logo, warna dan bentuknya. Contoh tadi nih, teh botol gitu ya. Teh botol ini ya seperti ini, kalau Anda lihat awam gitu ya, kita secara orang awam lah misalnya seperti itu, kita lihat wah selaras nih desainnya. Ada keselarasan, rapi gitu ya, nyaman kalau dilihat dan kita bisa mengidentifikasi, mengenal dan mengingat oh teh botol tuh kayak gitu. Kalau Anda lihat logonya teh botol rata-rata miring tuh. Cuma satu doang yang tengahnya nggak miring, tapi modelnya sama seperti itu. Dan botolnya teh botol ya seperti ini. Gitu ya. Selaras ya. Enak ya kalau dilihat ya gitu. Beda lagi kalau warna-warni beda-beda gitu. Agak aneh ya gitu. Nah, ketika warna-warni beda-beda akan lebih menyulitkan konsumen untuk mengingat dan mengenali brand kita. Akibatnya orang itu nggak yakin ini produknya apa nih, bener apa enggak nih. Akhirnya produk kita nggak dibeli seperti itu. Yang kedua, komunikasikan foto produk yang menarik lalu tampilkan di konten promosi di Instagram, video marketing, flyer, brosur, katalog dan sebagainya. Ketika Anda sudah punya produk, kalau menfoto produk jangan cuma dalamnya doang, tapi juga luarnya sama produknya. Misalnya kalau Anda punya keripik nih, yang difoto kan pertama ya pasti keripiknya, dalamnya ya, dalam keripiknya seperti apa sih gitu. Dan jangan lupa juga memfoto sekaligus dengan kemasannya. Agar orang itu tahu, oh yang keripik ini tuh kemasannya yang ini loh gitu ya. Jadi harus dikomunikasikan. Seperti itu. Yang ketiga, yang paling penting dan ini sering banget kita lakukan. Jangan asal ganti desain packaging. Jangan asal tiba-tiba ganti desain packaging gitu ya. Nah, contoh pertama, studi kasus pertama dari teh botol sosro. Lagi-lagi itu ya, biar gampang ya analoginya ya. Karena runtut dari atas tadi sampai sekarang. Nah, kalau Anda lihat teh botol versi 1 itu di tahun 1969. Baru ganti itu di 1972. Jadi 3 tahun tuh baru ganti. Nah, dari 72 sampai 74, 2 tahun itu ganti dan dari 74 sampai 2025. Berapa tuh? 50-an tahun ya, enggak nyampe ya. 25 tambah 45 tahunan. Lebih 50-an tahun gitu. 50 tahun teh botol sosro enggak pernah mengganti botolnya. Packagingnya seperti itu. Agar apa sih Mas? Lagi-lagi agar mudah dikenali dan diingat. Oke? Jadi jangan asal ganti packaging. Nah, pelajaran penting juga di studi kasus yang kedua. Nama brandnya Tropicana. Ini nggak ada di Indonesia ya. Ini di luar negeri. Jadi pada Januari tahun 2009, Tropicana itu mengubah desain kemasan mereka yang menuai banyak kritik di sosial media dan mengakibatkan kerugian hingga 30 juta dolar. Dolar nih, Amerika nih gitu ya. Nah, kemasan yang pertama itu adalah sebelah kiri. Di sebelah kiri layarnya ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, ada semua yang ada gambar jeruknya. Itu kemasan pertama. Nah, di 2009 Tropicana ini berpikiran revolusioner gitu. Wah, aku bosen lah sama desain jeruk seperti itu gitu kan. Aku ganti desain ganti desain packaging gitu. Yang awalnya jeruk menjadi sebuah gelas. Nah, itu gelas itu kalau Anda perhatikan sebelah kanan tuh gelas.
gitu. Nah, titik krusialnya di mana gitu ya? Ketika 2009 ini kenapa dia bisa rugi? Karena konsumen tidak lagi mudah mengenali ini brand apa nih gitu. Dari kejauhan tuh nggak dikenali nih. Yang pertama, eh, pesannya terganti. Dari yang pertama Tropicana itu menjual buah atau minuman jeruk gitu ya, alami, karena di situ ada gambar jeruknya. Lah kok sekarang jualannya ada gambar malah di gelas? Berarti ini bukan minuman alami dari jeruk. Itu krusialnya di sana. Yang awalnya persepsi kita adalah wah Tropicana ini adalah minuman jeruk alami, minuman jeruk asli gitu ya. Ketika packagingnya dirubah menjadi gelas, persepsi konsumen ini berubah. Ini kok jadi gelas gitu. Ini kayak bukan jeruk asli tapi ini semacam sirup nih kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, logonya juga berganti kalau Anda perhatikan. Letak logonya berganti dan desain logonya berganti walaupun walaupun minor, nggak terlalu banyak berubah gitu. Tapi itu ganti gitu ya. Jadi itu mengaburkan ingatan dan memori dari konsumen, mengakibatkan konsumen itu malas untuk membeli. Jadi mereka rugi 30 juta dolar. Oke. So, belajar dari desain packagingnya tiap botol yang 50 tahun nggak pernah ganti sama Tropicana yang tiba-tiba ganti, ini membuat sebuah pelajaran penting bagi kita. Kalau mau ganti logo atau ganti desain packaging, harus konsultasi dulu, harus dicek dulu, harus diriset dulu, dipastikan dulu bahwa itu tidak membuat kabur, membuat bingung konsumen kita, seperti itu. Oke, ini beberapa contoh packaging-packaging yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda gitu ya. Ini produk namanya Gingi permen jahe. Kalau misalnya ada Anda di Jawa Timur atau di beberapa kota gitu ya, pasti kenal ya namanya permen jahe gitu ya. Permen jahe itu jadul banget, itu klasik banget gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengemas secara lebih modern, lebih keren misalnya seperti itu, kita bisa desain seperti ini. Ini di Solo, brand Solo. Kemudian kalau Anda punya brand sambal, Mas gimana Mas sambal saya ini biar lebih stand out, biar lebih menonjol agar konsumen itu bisa mengenali dan mengingat brand kita. Desain seperti ini simple. Bisa dibuat seperti ini. Jelas tulisannya sambal klotok, ada brandnya Cipotel, ini dari Semarang, kemudian variannya adalah sambal klotok ikan peda, misalnya seperti itu. Nah, kopi, contohnya seperti ini. Kopi simple gitu ya. Kopi-kopi itu sekarang desainnya simple-simple. Kalau Anda lihat landscape bisnisnya memang seperti itu. Kopi bermerek Kang Kopi dari Bogor, Kopi Nuaing gitu ya. Ya itu bahasanya seperti itulah, saya nggak ngerti ya. Maksudnya logatnya beda memang gitu. Oke, kemudian di motif tadi, packagingnya seperti itu, desain logonya seperti itu, kemudian desain turunannya seperti ini. Nah, kalau untuk yang after sales, pastikan bahwa fasadnya seperti ini. Ya, ini contoh aja ya untuk inspirasi teman-teman semua. Nah, terakhir, Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita sudah memiliki desain logo dan packaging yang menarik, pastikan bahwa sosial media Anda berfungsi secara aktif. Ini bonus ya, bonus tambahan terakhir. 2 slide gitu. Mas udah bagus Mas penjualan, aku atau saya sudah desain kemasannya bagus, desain logonya udah profesional, nama brandnya juga udah oke, kenapa kok penjualannya masih seret gitu ya. Ini salah satu kuncinya adalah aktivasi di sosial media, khususnya Instagram dan TikTok gitu ya. Cek konten-kontennya, bikin yang menarik, bikin yang keren, agar reach atau jangkauannya semakin luas. Semakin luas jangkauan, itu memungkinkan orang melihat brand Anda, mengenali brand Anda, dan mereka kemungkinan akan membeli brand Anda, seperti itu. Ini kalau mau lihat contohnya nanti di barley.cake gitu ya, di Instagram. Ini salah satu klien kami di Jakarta. Kemudian ini salah satu klien di Singapura, di Furcon Service. Ini simpelnya adalah lembaga belajar ngaji gitu ya. Ini adalah les-lesan kursus ngaji dengan tajwid gitu. Tapi di Singapura sih memang gitu ya. Jadi di situ ininya pakai dolar tuh, apa namanya harga-harganya gitu. Anda lihat antara logonya, desain fitnya di Instagram itu selaras tuh. Warna merah hijau aja. Nah, ketika orang mampu melihat seperti ini, maka ada peribahasa yang bilang dari mata turun ke hati, Bapak Ibu semua. Dan itu penting banget untuk closing statement saya gitu ya. Kenapa visual identity itu penting? Karena orang itu melihat dari mata turun ke hati. Dari melihat sebuah produk, sebuah konten, wah keren nih, menarik nih. Akhirnya jatuh hati, akhirnya konsumen itu tergerak untuk membeli.
Aku pengen mungkin nggak sekarang, nanti duit nih. Kalau misalnya gajian lah, aku tak beli deh. Karena sudah terpaten di memori nih. Dari mata turun ke hati. Itulah kekuatan dari visual identity atau identitas visual, yaitu desain logo, packaging, plus bonusnya adalah desain sosial media yang profesional. Oke, ini itu aja dari saya. Sekali lagi, kalau bagi Anda yang mau konsultasi, gratis ya konsultasinya, nanti boleh hubungin WA saya. Atau boleh juga kalau mau dapetin slide presentasi ini, Anda boleh banget untuk nge-follow, ikuti Instagram saya @prastio_adi. Kemudian nanti DM, Mas, saya tadi yang ikut webinarnya Kasir Pintar. Saya mau dong dapetin slide presentasinya untuk belajar. Nanti saya kasih gratis gitu ya. Ini aja dari saya. Terima kasih banyak untuk atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nesa. Oke, Silakan. terima kasih banyak Mas Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi pemaparan dari Mas Pras. Ya. Sejujurnya jadi ada banyak insight baru gitu yang kita dapat ya. Salah satunya itu adalah tadi kalau ngomongin soal logo itu juga ada yang namanya tadi kayak untuk kemasan. Untuk logo itu ada sendiri-sendiri gitu ya untuk ilmunya juga untuk logo yang penting jangan sampai logonya itu jadi susah kebaca gitu ya kan terus gimana caranya untuk bikin logo yang menarik dan tentunya tadi untuk kayak kemasan juga ada yang before sales dan after sales. Nah, ini untuk teman-teman gitu ya kan yang barangkali mungkin barusan aja terjun di dunia bisnis, boleh banget itu tadi ilmu-ilmu yang dari Mas Prasetyo Adi sampaikan itu bisa diterapkan gitu ya. Nah, ini mungkin saya sambil baca-baca ya Mas ya untuk yang udah join pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang pertama langsung dari Mbak Natasha. Panjang banget ini sih Oh, panjang banget. pertanyaannya. Benar. Jadi izin bertanya Pak gitu. Bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk yang dijual? Misalnya contoh, produknya itu sifatnya bubuk, pasta, kacang-kacangan, abon, keripik, dan lainnya. Oke, jadi kayak beragam ya bisnisnya ya gitu, apa produknya ya. Terus kemudian apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain kemasan yang ramah lingkungan? Nah, ini double lagi pertanyaannya. Untuk ide inspirasi pembuatan kemasan, desain atau logo yang kreatif bisa didapatkan dari mana aja? Gitu. Terima kasih. Oke. Kasih Detail tahu ya, Mbak pertanyaannya. Nisa. Langsung dirapel satu slide ini kayaknya. Ini Mbak Hanatasha. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk yang dijual? Wah, ini bubuk, pasta, kacang, abon, keripik gitu ya. Wah, ini macam-macam nih. Nah, otomatis kita nggak bisa memilih hanya satu jenis packaging nih, Mbak. Harus beberapa macam disesuaikan dengan produknya. Misalnya nih, kalau yang bubuk, tapi kalau mau, Mas, aku mau ini, mau lebih simpel deh, Mas. Ya udah, bisa pakai apa? Pakai standing pouch gitu. Pakai standing pouch bisa tuh, bisa makan semua gitu ya, masuk kacang-kacangan termasuk pasta misalnya gitu. Hanya saja nanti perlu dicek lagi gitu ya kandungan atau ketebalan packagingnya, kemudian apakah packaging itu aman untuk produk di dalamnya atau tidak gitu ya. Nah, ini agak banyak ya produknya gitu ya. Tapi kalau misalnya secara generik biasanya kita desain atau kita kemasannya pakai sliding pouch. Mungkin nanti ukurannya dibedakan, desainnya pasti dibedakan. Tapi logo brandnya tetap satu. Kalau misalnya mereka punya satu brand yang sama, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, mendesain kemasan yang ramah lingkungan. Nah, ini menarik nih. Jadi kemasan ramah lingkungan di Indonesia itu masih sangat jarang ya sebenarnya. Walaupun memang di luar negeri itu sudah sangat banyak gitu diskursus tentang kemasan yang ramah lingkungan. Kalau misalnya di kita yang paling dekat ya mungkin kresek ya, kantong plastik atau kresek itu yang bisa terurai gitu. Nah, kalau di Indonesia itu tidak terlalu apa namanya, belum terlalu banyak produsennya. Tapi kalau kita flashback Bapak Ibu dan teman-teman semua termasuk Mbak Hana Tasya gitu ya. Kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, zaman jadul gitu ya. Itu sebenarnya kita sudah mengenal yang namanya kemasan ramah lingkungan tuh. Contohnya apa? Contohnya besek dari bambu. Kemudian contohnya adalah nasi pecel yang pakai pincuk, pincuknya gotong daun jati misalnya. Kemudian kemasannya tempe mendoan. Kemudian apalagi macam-macam gitu. Sebenarnya Indonesia itu punya khazanah kemasan yang ramah lingkungan yang sudah lama kita tinggalkan gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa Mbak Natasha elaborasi ya. Nanti gimana nih? Apakah bisa nih kita mengemas kacang-kacangan dengan apa namanya? Dengan besek, pakai bambu kecil misalnya. Bisa nggak seperti itu? Atau kita mengemas abon dengan hal-hal seperti itu gitu. Kalau misalnya kemasan ramah lingkungan yang lain itu sementara
masih sedikit ya di Indonesia ya, masih yang sedikit. Nanti boleh di searching lagi gitu ya terkait dengan kemasan yang ramah lingkungan. Dan ini satu hal yang penting ketika Anda teman-teman semua punya brand yang berfokus pada isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan. Jadi misalnya kalau Anda saat ini ikut program, kemudian program itu biasanya dari asing, dari pendanaan orang-orang donatur dari luar negeri, biasanya mereka akan melihat hal ini sebagai salah satu advantage dari brand kita. Kita ramah lingkungan nih, kita bisa diurai, kita limbah kita diatur dengan sedemikian rupa, itu akan menjadi sebuah advantage gitu ya. Oke, yang terakhir, nah yang simple, jadi desain atau inspirasi pembuatan kemasan, desain dan logo yang kreatif. Inspirasinya bisa teman-teman lihat di Pinterest. Ya, Pinterest. Tulisannya kayak gini. Mungkin ada yang pernah tahu ya, Pinterest. Nah, Pinterest. Jadi kalau mau lihat inspirasi ya, nggak boleh ditiru. Soalnya kalau ditiru nanti teman-teman akan agak bahaya tuh kalau meniru karya orang lain. Jadi untuk inspirasi monggo silakan. Tapi untuk ditiru itu jangan. Kenapa? Baru-baru ini ada sebuah brand kopi terkenal di Yogyakarta. Oke, nanti teman-teman cari sendiri deh artikelnya ya. Ada salah satu brand kopi terkenal, coffee roastery, ini lebih khusus, coffee roastery dan punya cafe di Jakarta, di Yogyakarta, yang mereka ternyata menjiplak mengambil karya dari desainer-desainer grafis di Indonesia. Dan itu sedang kita perjuangkan untuk gimana caranya agar mereka dapat namanya ya, hukumannya setimpal lah gitu ya. Jadi bisa Pinterest, tapi saran saya jangan meniru plek-tiplek desain yang ada di Pinterest. Termasuk juga ketika Anda ingin mendaftarkan desain logo kepada HKI, jangan pernah mendaftarkan logo yang dibuat dari AI generator, termasuk juga dengan Canva atau desain atau logo-logo yang Anda dapatkan dari Google. Karena nanti Anda terindikasi penjiplakan, gitu ya. Terindikasi bahwa logo yang Anda bikin adalah logo yang menjiplak karya seni orang lain dan itu punya copyright dan itu ada sanksi hukumnya seperti itu. Seperti itu, Mbak Natasha. Semoga bisa mencerahkan sedikit ya, Mbak ya. Gitu. Nanti kalau kurang kita bisa diskusi lagi. Seperti itu. Ini menyambung ya sama pertanyaannya Mbak Natasha tadi. Ini dari Mas Basuki. Berarti untuk desain logo yang bagus itu pakai program apa ya? Karena tadi kan katanya untuk nggak bisa Canva itu bahkan nggak boleh ya Mas ya. Dari yang dari Google, dari Canva itu sebagai jangan ya. Karena nanti teridentifikasi nanti jadi jiplak gitu ya. Ya, Oke, kalau nah ini mau berarti bagusnya pakai apa gitu Mas? Oke. Kalau mau didaftarkan ke HKI gitu ya, mendingan jangan. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru mulai, yang penting asal aja dulu ada dulu deh Mas. Yang penting ada dulu, produknya kejual dulu, baru nanti kalau beberapa bulan nanti saya ganti logonya dengan yang profesional itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah Anda memiliki mindset bahwa oh brandku harus tak daftarkan HKI nih. Nah, itu baru tuh. Jangan pernah memakai itu. Ya. Karena kenapa? Karena saya punya klien dulu kayak gitu. Jadi ada salah satu brand donat di Malang yang nama dan logonya itu mirip banget sama Dunkin. Dunkin Donat ya. Sekarang namanya Dunkin tanpa donat gitu. Nah, ketika klien saya ini mendaftarkan, ini bukan klien sebenarnya, ini teman yang akhirnya jadi klien karena dia kepentok di HKI gitu ya. Akhirnya dia mendaftarkan logonya dan yang notabene logo itu sangat mirip sama Dunkin. Akhirnya ketika masuk ke sistem dari Kemenkumham di Indonesia, merek dagang, itu turun surat somasi dari Amerika tuh. Dari mereka turun, disposisi ke Dunkin Indonesia dan Dunkin Indonesia langsung ke teman saya ini. Yang itu berbicara tentang bahwa logo Anda itu sangat mirip dengan kami. Sebaiknya logonya diganti. Jangan pakai logo yang ini. Saya juga nggak tahu kenapa kok Dunkin Amerika sampai tahu gitu ya bahwa logonya ternyata dijiplak oleh brand donat kecil dari Malang yang baru beberapa bulan ada gitu loh. Nah ya, itu masih untung tuh, masih untung kalau misalnya dia hanya jangan pakai lagi ya. Tapi masalahnya adalah ketika kamu jangan pakai lagi satu, yang kedua adalah kamu tak tuntut, gitu. Kamu tak somasi. Makanya berarti si brand ini nanti harus bayar ganti rugi tuh, gitu ya. Nah itu bahaya, lebih baik jangan daripada nanti terlambat seperti itu. Pecel lele lela juga seperti itu dengan Starbucks dulu seperti itu. Geprek Bensu juga seperti itu pernah. Ya, dan banyak sekali brand yang seperti itu. AKL Kopi di Lampung dengan Starbucks juga seperti itu. Oke. Jadi lebih baik dari awal originalitas itu penting.
Nah, menyambung pertanyaan Pak Basuki, berarti pakai program apa nih Pak? Yang pertama, biasanya kita pakai program Adobe Illustrator. Namanya Adobe Illustrator, itu software ya, software Adobe Illustrator. Tapi sebelum itu, yang sedikit menantang itu adalah gimana caranya agar kita bisa imajinasikan semua info yang masuk ke kita gitu ya, kemudian menjadi sebuah desain yang itu sesuai. Jadi tahapannya itu kalau mau desain logo tuh nggak langsung laptop kemudian desain gitu enggak. Tapi sebenarnya pasti cari referensi, dari referensi itu sketsa dulu di kertas gitu ya. Dari sketsa itu baru didigitalisasikan di Adobe Illustrator seperti itu. Dan nanti setelah selesai kita bisa ngecek desain logo saya ini tingkat kemiripan sama desain logo yang ada di dunia itu gimana, berapa persen sih itu ada website khusus, saya agak lupa websitenya apa gitu ya. Biasanya yang penting adalah bukan programnya apa, programnya itu penting, yang kedua, yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menggali originalitas kita gitu. Oleh karena itu biasanya kalau di Kawakibi kita sediakan form, ada 10 pertanyaan yang bisa dijawab oleh klien, yang klien itu harus berpikir gitu ya, dari 10 pertanyaan tadi kita bisa menganalisa. Jadi kayak dukun gitu ya, dukun digital gitu Bapak Ibu. Jadi saya bisa menganalisa, wah ini bapaknya pengennya gini, ternyata diskusi sama tim jadilah sebuah logo yang original atau genuine ya, otentik, asli, nggak menjiplak logo yang lain seperti itu. Ini tuh Pak Basuki, Oke, berarti mungkin bisa dibilang menjawab emang ya. emang ini ya, pantesan kenapa namanya bikin logo itu mahal banget ya. Ya, hal tapi nggak banget sih paling. Tapi kan maksudnya kalau untuk pikirin logo juga harus kita pikirin untuk dari apa ya, dari artinya, maknanya segala macam gitu ya Mas ya. Nah ini dari tadi ada yang nanya sih Mas, kayaknya ngangkat tangan ya dari toko shop Wartani ini mau nanya atau gimana nih Kak? Kalau mau tanya boleh, mungkin mau open mic silahkan. Kak toko shop Wartani atau yang Kak Kardo ini yang mau tanya duluan silakan. Soalnya dari tadi raise hand. Atau kepencet nih jangan-jangan. Iya, kalau kepencet coba saya skip dulu aja kali ya, tanya pertanyaan yang berikutnya. Oh sabar-sabar, ada absen, tenang. Habis ini kita kasih kirim ya. Nggak sabaran ini orang-orang sebentar, Mas. Nah ini selanjutnya ada juga pertanyaan. Oh ini tadi dari Kak, sebentar, Kak Fai, sorry, sebentar, kegeser. Sebentar. Oh dari ini nih. Tas souvenir Malang, Zigmari. Siap. Omset. Mas mau tanya nih, produkku itu kan tas, dompet. Ada ide nggak ya kemasannya bagusnya seperti apa? Soalnya selama ini masih diplastikin bening aja supaya apa nih, supaya tidak berdebu. Oke. Ini Bu Sundari nih, ini kayak sahabat saya nih. Tadi baru ketemu kayak kita di Diskopindak ya. Oke. Diskopindak Kota Malang kayak. Iya, Iya. Bu Sundari. Iya, betul, itu saya. Oh, mantap langsung open mic. Ya. Langsung Mau langsung tanya lagi Bu, silakan. Oke, itu pertanyaan yang itu ya Bu ya. Untuk produk tas dan dompet. Oke, jadi eh, kita kalau bicara packaging itu kita sebenarnya memainkan persepsi ya, Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua. Ada produk yang sebenarnya biasa aja, sama gitu ya, sama dengan yang lain. Tapi ketika packagingnya bagus, mereka bisa jual dengan harganya lebih mahal. Kenapa? Karena mereka memainkan persepsi orang. Karena persepsi orang Indonesia itu adalah ketika produknya berkualitas, dikemas dengan yang kualitas, yaitu produknya bagus, berarti kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah, produk tas, dompet, dan sebagainya, ketika kita mau bikin lebih naik kelas sedikit nih, kita bisa memainkan atau menggunakan menggunakan packaging seperti kotak gitu ya. Kotak nih misalnya box ya. Nah, menyambung pertanyaan Mbak siapa tadi di atas tadi ya, Mbak Tasya atau Mbak siapa tadi? Ya, saya baru ingat. Jadi kalau misalnya kita mau beli box, misalnya untuk tas atau dompet, itu ada beberapa box itu yang dibikin dari kertas daur ulang. Nah, itu termasuk ramah lingkungan. Jadi misalnya Bu Sundari mau bikin boxnya atau beli boxnya, box yang ramah lingkungan dari daur ulang, kemudian di situ dari box itu dikasih, oke, di box ya udah ada boxnya, produknya ditaruh di dalam, kemudian dikasih kayak surat ini Bu, surat apa namanya, ucapan terima kasih atau apresiasi gitu. Tertanda nanti Bu Sundari atau Zigmari. Jadi misalnya, dear customer, terima kasih banyak atas apresiasinya kepada brand kami, dan seterusnya dengan kata-kata yang oke gitu ya, pakai ChatGPT nanti bisa ada revisi. Kemudian nanti di bawah dikasih tertanda atau salam hangat dari Sundari owner Zigmari gitu.
Nah, dikasih stempel. Mungkin Anda pernah lihat nggak ya stempel-stempel zaman kuno dulu, zaman-zaman Eropa kuno bulat gitu warna merah, dicap gitu ya, tas gitu. Itu bisa. Kalau misalnya nggak punya ya pakai desain biasa. Di Canva ada tuh desain stempel yang sebenarnya desain nanti di print bisa, tapi kayak stempel. Modelnya pakai kayak stempel gitu. Bentuknya bulat kayak stempel itu ada. Nah, itu untuk apa? Agar customer itu merasa spesial. Bahwa saya sudah beli tas, saya beli dompet, ternyata wah kemasannya bagus nih. Kadang-kadang kan mereka agak ini ya, agak apa namanya, nggak tega untuk membuang kemasannya. Jadi kemasannya nanti bisa digunakan untuk apa gitu. Nah, di situ ada logo brand Anda tuh. Nah, bikin orang itu akhirnya masih inget, wah nih kotak nih dari Zigmari nih, dulu nih ada logonya Zigmari nih gitu. Dia akhirnya jadi ingat gitu ya. Jadi buatlah customer itu walaupun produknya mungkin nggak mahal-mahal banget gitu ya, tapi buatlah customer itu merasa istimewa. Kalau ada kemasan yang spesial tadi gitu. Nah, ini ibu-ibu biasanya suka tuh, mbak-mbak suka kayak gitu. Ya, seperti itu Bu Sundari. Semoga menjawab. Terjawab ya Bu Sundari untuk pertanyaannya Bu. Aman ya, oke. Ini sebenarnya masih ada sekitar 3 pertanyaan, 4, 5 malah Mas. Banyak banget pertanyaannya, Siap. malah masih banyak. Tapi waktunya mepet ya. Coba mungkin kita kasih 2 pertanyaan aja atau mungkin dari Mas Pras mungkin kasih apa ya pertanyaannya mau dipilih dulu atau gimana nih? Karena ini Oke. cuma atau dari Mas Pras mungkin dari setiap pertanyaan dijawabnya singkat gitu padat ya daripada Ya, nanti lebih enak kebanyakan. gitu sih kayak saya punya beban tersendiri nanti kalau dijawab Iya, ya. iya. Oke, Oke. ini Jadi langsung kita aja agak ya. mundur dikit ya, agak Heeh, mundur dikit heeh. apa ya. Jadi Ini saya skimming dulu, kemudian mhm, nanti langsung saya jawab singkat. Oke, langsung dari Pak siapa Pak Rida Pak di Rida ini yang belum betul. Daf. Ya, oke. Di tengah perjalanan bisnis terjadi cancel culture atau boykot karena adanya kesalahan marketing. Oke. Di Gimana tengah proses desain hmm, ulangnya, terus evaluasi desainnya itu apa yang harus diperhatikan untuk evaluasi desain Oke. gitu. Pertama, desain logo itu bisa berubah bukan hanya karena boykot ya. Kalau lebih ke boykot, cancel culture itu sebenarnya bukan desain logo yang dirubah, tapi rebranding. Rebranding itu bahkan bisa ganti nama. Ganti nama, ganti logo, ganti entitas, semuanya ganti. Jadi seperti baru. Contoh apa? Contohnya adalah S Hardware sama Asko. Ini yang paling anget nih, di Instagram saya ada tuh, kisah itu. Jadi S Hardware itu lisensinya habis, ganti Asko. Itu rebranding. Ya, rebranding semuanya. Tapi bukan karena cancel culture ya, tapi lebih kepada karena permasalahan lisensi aja gitu. Nah, kalau yang ditanyakan Pak Rida Dinhaf atau Mas ini atau Mbak ini saya nggak tahu, kalau udah di boycott, udah di cancel culture, lebih baik ganti brand yang baru, totally fresh gitu ya. Nah, yang kedua kasusnya ganti logo ini kayak kasusnya Gojek. Gojek ini ganti logo untuk refreshment. Kenapa refreshment? Karena mereka beda positioning. Yang pertama adalah Gojek sebagai ojek online. Yang kedua Gojek sebagai super apps. Maka dia ganti logo. Jadi yang awalnya tukang bapak ojol, kan logonya awalnya bapak ojol tuh, naik motor gitu ya, ada sinyal. Karena itu sangat ojek banget tuh, tapi di akhirnya diganti dengan logo yang seperti saat ini kita kenal. Seperti itu ya. Jadi proses desain ulangnya otomatis ya kita harus tahu dulu tujuannya ngapain nih. Tujuan logonya apa dan pastikan bahwa logo yang baru itu sesuai dengan purpose atau personality brand kita. Seperti itu. Lanjut ke Oke. Mbak Iva. Aja ya. Di Mm-mm. bidang jasa terapis nih Mas, reposisi tulang dan sendi. Gimana strateginya untuk bikin logo di bidang jasa, terutama sebagai terapis perempuan gitu. Wah, Jadi pengen pilih yang mantap. simple dan warnanya cocok dan menarik. Ini menarik ya, dari tadi kan kayaknya kemasan makanan-makanan Ya, 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 jasa ya, ya. gitu. Oke, ini menarik nih. Ada apa namanya bidang jasanya reposisi tulang dan sendi. Oke. Betul. Saya sedikit lupa ya. Tapi saya punya klien di Surabaya. Beliau adalah dosen di National Hospital di Surabaya. Kemudian beliau punya klinik dan kita mendesain salah satu aplikasinya namanya OnSport. Nanti kalau misalnya Mbak Iva pengen tahu desain logonya boleh DM saya nanti tak kasih ya. Kayaknya masih ada filenya tuh. Jadi simple banget logonya. Simple banget. Jadi di situ ada apa ya bahasanya ya? Apa namanya? Ada gambar kaki. Tapi nggak kaki ya, maksudnya bukan kaki gitu ya. Tapi itu kaki gitu. Itu gambar kaki cuma kita visualisasikan jadi kayak pictorial gitu. Jadi dan sangat simple. Ketika orang melihat, oh itu tahu, itu on sport gitu. Itu ada O-nya, ada kakinya gitu. Dan otomatis sangat simple sih sebenarnya gitu ya. Bidang apa namanya?
tulang ya, tulang. Satu lagi saya lupa nama brandnya apa gitu ya. Satu lagi ada tuh, klinik. Karena saya beberapa kali mendesain klinik, termasuk akhir-akhir ini banyak desain logo klinik hitan gitu ya. Hitan modern gitu ya. Tapi otomatis kan kalau hitan ini kan agak sensitif ya. Maksudnya bukan produknya itu, tapi harus desain sedemikian rupa agar menarik. Menarik untuk siapa? Menarik untuk anak kecil. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tulang dan sendi, boleh ambil satu part aja dari ilustrasi tulang dan sendi. Satu part aja, misalnya tulang apa gitu ya, tulang apa. Nanti bisa kita desainkan pictorial lebih menarik seperti itu. Ya, dan kalau untuk terapis perempuan, otomatis ya warnanya feminim. Entah itu ungu, entah itu kuning atau pink gitu. Dan sebenarnya pink itu bukan warna feminim aslinya. Pink itu sebenarnya dulu warna cowok banget. Tapi karena ada satu dan lain hal gitu, akhirnya identik dengan wanita gitu ya. Seperti itu, Mbak Oke. Iva. Semoga bisa menjawab ya. Nah, itu semangat Mbak Iva nanti ya untuk bikinnya itu kan. Gimana caranya supaya untuk jasa itu tadi ya kan bisa bikin logonya dengan mudah gitu. Ini Ya, Mas Haki ada juga nih Mas, masih ada. Ini tentang kemasan botol kaca. Jadi kalau untuk kemasan botol kaca berbagai ukuran yang beda-beda kayak parfum itu gimana tuh cara bikin logo yang menarik? Karena nanti kan ya mungkin ya kalau logonya kecil dari botol yang kecil terus nanti kalau di zoom digedein kan melar ya Mas ya gitu. iya, iya, iya. Oke, ya di landscape desain logo parfum ini, kalau misalnya Mas Bayaki perhatikan itu rata-rata dia pakai wordmark biasanya. Entah kalau misalnya ya Gatsby gitu, kemudian apalagi sih Bellagio, kemudian Pucel, kemudian apalagi tuh banyak ya, banyak gitu. Rata-rata kalau saya amati desain logo kemasan itu biasanya pakai wordmark. Jadi Mas Bayaki nanti bisa memilih font-font yang menarik. Kalau misalnya parfumnya untuk cowok, ya otomatis maskulin. Desain, jadi font itu kan ada karakter ya, ada yang maskulin, ada yang feminim. Ya, nanti Mas Bayaki cek coba. Oh, ini logo, sorry, ini font atau huruf ini maskulin atau feminim ya gitu. Nah, kalau misalnya untuk cowok cari yang maskulin, kalau untuk yang cewek cari yang feminim. Tapi cari font yang estetik, tapi tetap bisa mudah dibaca. Karena apa? Karena tadi itu benar. Karena parfumnya beda-beda nih ukurannya. Kalau misalnya kita pakai icon, pakai pictorial atau pakai combination itu akan susah penempatannya, nggak muat. Tapi kalau pakai wordmark itu akan mudah untuk dibaca dan mudah untuk dikenali seperti itu, Mas Behaki. Iya, terakhir ada kaf. Kaf itu juga seperti itu. Tulisan doang tuh kaf itu aja. Ya, Cuman KHF gitu ya Mas ya. KF gitu aja udah. Ya. Betul betul. Nah, ini ada juga lagi nih Mas. Ini karena kita sambil ngebut ya ternyata banyak tapi bawah-bawah masih ada Oke, juga oke, dari aman. Dapur Wijaya. Semisal logo tuh punya sendiri, tapi brandnya itu seperti udah menjamur. Apakah kira-kira bisa lolos Haki? Logo punya sendiri akan tetapi nama brand sudah menjamur. Brand sudah menjamur, oh berarti udah banyak digunain gitu ya paling ya. Nah, Ya, ya. Jadi mungkin di jamur HK crispy gitu kali ya Mas ya namanya ya gitu ya. iya, Jamur crispy udah tapi umum. udah umum gitu. Nah, faktor krusial terpenting dari daftarin merek dagang di HKI itu adalah dari faktor nama. Jadi namanya pastikan harus sangat-sangat berbeda dan jangan mirip dengan yang sudah ada. Misalnya ada pengen daftar kemarin klien kami tuh bukan, ya ada satu orang. Misalnya namanya Royal gitu ya, Royal. Nah, sedangkan di HKI itu sudah terdaftar namanya Royale, pakai I, Royale gitu ya. Nah, Royal ini nggak bisa masuk tuh karena cara pengucapan sama gitu. Yang pertama itu, jadi pastikan bahwa namanya sangat unik dan berbeda. Itulah kenapa dulu nama Kawakibi itu muncul setelah 3 bulan. Awalnya nama brand saya bukan Kawakibi itu, tapi akhirnya nama Kawakibi karena waktu itu hanya ada satu brand, hanya ada satu merek dagang HKI bernama Kawakibi yang itu adalah jualan kaos anak. Maka saya masuk dengan nama Kawakibi, agensi digital marketing desain itu bisa masuk. Nah, yang pertama namanya harus beda. Yang kedua, kalau misalnya namanya sama, pastikan bahwa kelas klasifikasinya berbeda. Karena di HK itu klasifikasi itu macam-macam. Contohnya misalnya makanan. Saya lupa ya, nanti dicek ya. Klasifikasi kelas HKI gitu ya di keywordnya. Jadi misalnya makanan tuh kalau nggak salah 30, resto itu 42. Jadi misalnya Anda jualan snack nih, namanya Royal. Di kelas 25 ternyata belum ada yang daftar. Tapi di kelas 40 sudah ada nama Royal untuk resto. Anda masih bisa daftar tuh karena beda kelas klasifikasi. Gitu ya.
Jadi PR pertama adalah cari nama yang unik, yang berbeda. Yang kedua lihat kelasnya. Yang terakhir baru logonya. Logonya harus berbeda dan original. Kalau nggak original tadi langsung disomasi itu. Memang mungkin Dunkin sangat ini ya, mungkin sangat disiplin mungkin ya. Jadi langsung disomasi itu waktu itu gitu ya. Itu Bu Bapak Dapur Wijaya. Oke, ini ada yang bentar, ada lagi yang pertanyaan. Tapi menarik ya Mas ya, sampai Dunkin turun ke sini ya. Mungkin kalau Mas pas Iya. tahu salah satu mall di Surabaya di tengah Hmm. kota itu perbatasan, itu banyak banget loh merek-merek palsu di situ. Iya. Di Plaza tahu kan ya Mas ya, itu Iya, iya, iya. banget itu. Iya, Brand-brand. dekat Punggung itu ya. Nah, ya kan itu banyak sekali itu. Oh, Nah, iya, ini ada iya. lagi pertanyaan nih, sebentar. Tren logo 2025 itu seperti apa ini dari Mas Iqbal Septiana? Nah, sip. Ini pertanyaan juga keren nih, Mas Iqbal nih. Jadi tren logo itu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu tren warna, Mas, biasanya. Jadi bukan logonya tapi warnanya. Nah, karena kenapa? Karena tiap brand, tiap landscape bisnis itu punya tipe logo yang berbeda-beda. Contohnya tadi, parfum tuh rata-rata dia pakai wordmark. Makanan biasanya mereka pakai maskot gitu ya. Kemudian apalagi tuh? Dan beberapa jenis yang lain. Kalau misalnya Mas Iqbal perhatikan, kalau misalnya iseng-iseng gitu ya, jalan-jalan ke Indomaret, Alfamart gitu, coba lihat aja. Ini kok jenisnya kayak gini ya rata-rata ya. Kenapa produk-produk retail itu rata-rata logonya pakai wordmark? Retail tuh yang dijual di toko-toko ya, Indomaret, Alfamart gitu ya. Rinso itu deterjen, Pepsodent tuh cuma tulisan Pepsodent, parfum cuma Bella Gio Gatsby gitu. Kenapa seperti itu? Dan kenapa beberapa produk atau resto-resto mewah itu biasanya desainnya simple, nggak terlalu banyak corak, tapi elegan gitu. Jadi nggak ada tren logo. Menurut saya, sepemahaman saya, yang ada adalah tren warna. Untuk logo itu masing-masing kategori bisnis, kategori produk itu punya tipe logo yang dipakai mereka. Seperti itu jawabannya Mas Iqbal. Nanti bisa diteliti. Oke, jadi berdasarkan warnanya ya Mas ya. Jadi kalau untuk tren logonya sendiri nggak ada ya. Oke, nah ini tadi sebentar ada pertanyaan dari KMNR KML. Wah, bacanya apa ini? Kalau kita punya brand ketika ingin didaftarkan ke Haki tapi terkendala biaya daftar hak cipta, kira-kira apa solusi dan Oke. tipsnya? Nabung dulu kayaknya. Ngomong dulu deh. Gimana Jalan nih? dulu deh. Ya. Jadi perlu diluruskan namanya bukan hak cipta tapi merek dagang. Ya. Karena di HK itu ada hak cipta, merek dagang, terus macam-macam saya agak lupa. Tapi biasanya kita sebutnya merek dagang gitu ya untuk legalitasnya. Nah, yang kedua, kalau untuk teman-teman yang UKM dan mendapatkan surat rekomendasi dari dinas UKM setempat, itu bisa dapat subsidi. Jadi bayarnya itu hanya 500.000. Tapi syaratnya adalah teman-teman dapat surat keterangan dan nanti diupload secara online. Berarti Anda mendaftar sendiri. Oke, daftar sendiri. Di online bisa. Nah, yang mahal itu sebenarnya adalah ketika Anda meminta bantuan jasa konsultan HKI untuk mendaftarkannya. Jadi misalnya saya di Malang punya partner HKI ini, karena saya nggak bisa daftarin HKI. Kalau yang daftar HKI itu mereka harus sebagai konsultan yang diangkat langsung SK-nya dari Kemenkumham gitu ya. Jadi saya misalnya ada klien, tak arahkan ke partner saya. Harganya 3 jutaan gitu. Karena kenapa? Karena memang konsultan. Tapi kalau misalnya Anda dengan keterbatasan budget, kalau misalnya mau langsung daftar, urus dulu surat keterangan sebagai UKM binaan Dinkop setempat, nanti diupload di websitenya HKI, Anda tapi harus daftar sendiri gitu. Dan itu bisa. Biasanya 500 ribuan. Sebelum itu pastikan bahwa namanya harus sangat-sangat unik gitu ya. Dan ketika Anda cek nggak ada yang menyamai seperti itu. Seperti itu Mbak MNR KML atau Mas MNR KML. Iya, 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 iya. Nah, ini tapi waktunya udah habis nih Mas, sudah lewat banget Ya, jam 4:01. Pertanyaan ternyata sampai bawah-bawah gitu ya. Nah, ini mungkin oke. closing statement aja deh mungkin dari Mas Prasetyo Adi. Nanti kan tadi kata Mas Pras ya kalau misalnya butuh materinya, nanti boleh langsung follow aja Instagramnya Mas Pras tadi ya dan juga Kawakibi ya. Mungkin boleh sambil di-remind juga nih Mas Instagramnya Mas Pras di mana dan juga Kawakibi di mana gitu. Oke, nanti masuk aja ke IG saya, ini status di chat ya, Prasetyo Adi. Nanti boleh follow dan DM. Nanti setelah DM nanti saya kasih ini ya, saya kasih materi presentasi hari ini. Nah, misalnya nanti kalau mau tanya-tanya boleh di kolom DM, boleh juga ke WA saya tadi. Kalau mau nanya nih lebih banyak kan ada pertanyaan yang belum terjawab nih teman-teman semua karena waktu kita memang sangat terbatas. Jadi nanti boleh banget untuk WA saya juga seperti itu.
Tapi yang pertama di Instagram saya itu nanti ada kok, ada nomor WA saya, nanti bisa di WA situ ya. Seperti itu. Oke, jadi langsung aja di-follow ya untuk Instagramnya Mas Pras gitu ya kan, karena tadi memang materinya banyak dan juga detail gitu ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan yang pengen disampaikan tapi tertahan gitu sama waktunya. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, boleh langsung WA ke Mas Pras, Mas Prasetyo Adi di 085613955548 ya Mas ya, bener ya? Oke, nah terus jangan lupa Instagramnya di @prasetyo_adii dan di follow juga di @kawakibi_brand. Nah, seperti itu. Oke, tapi mungkin sebelum kita sudahi, mungkin saya boleh minta tolong waktunya sebentar ya Bapak Ibu untuk bisa on cam terlebih dahulu sambil mungkin ngisi-ngisi link feedbacknya gitu ya untuk kita bisa foto bareng gitu. Yang cantik-cantik boleh dong dibuka nih. Apa namanya kameranya yang ganteng-ganteng juga gitu ya kan supaya terpampang nyata kegantengannya yang luar biasa ini sambil kita fotoin gitu ya. Oke, sebentar saya mau cek-cek dulu ini kayaknya belum belum banyak ya yang buka ya. Oke, sudah ya. Sebentar kita foto terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Nah, tunggu dulu kita geser berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ini kayaknya yang nggak on cam nggak bisa kelihatan nih Mas wajah-wajahnya nih. Oke deh kalau gitu. Nanti mungkin kita apa namanya kita minta waktunya sebentar ya untuk teman-teman ya untuk bisa ngisi link feedback dan juga sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nih teman-teman yang tadi belum sempat terjawab oleh Mas Pras, boleh banget ya untuk langsung menghubungi ke Instagramnya Mas Pras gitu. Oke, nah terus juga jangan lupa nih teman-teman, nanti itu akan ada 2 orang terpilih yang akan saya pilih, akan kayak saya sebutkan di akhir, tapi saya mau minta waktunya sebentar untuk teman-teman bisa memperhatikan nih syarat dan ketentuan yang akan saya berikan untuk karena kita hari ini kan bekerja sama dengan Scale Up UKM nih Mas, Mbak sekalian gitu ya kan, yang mana kita ini punya program nih dari Scale Up UKM dan juga dari Blue Water ini bahwa akan bisa memberikan 20 website gratis gitu untuk teman-teman UMKM sekalian yang join di hari ini. Gimana caranya? Ini jangan lupa bisa langsung intip aja gitu ya. Bisa langsung intip aja di website Scale Up UKM gitu. Bisa langsung mampir ke website Scale Up UMKM di sebentar di scaleupukm.com/1000UKM. Nah, jadi ada website yang akan diberikan nih 20 untuk 20 orang terpilih gratis. Caranya seperti apa? Langsung aja intip di websitenya di www.scaleupukm.com/1000UKM. Nanti akan saya kirimkan linknya ya di kolom chat. Jadi langsung aja diintip di situ gimana syarat dan ketentuannya nanti akan dipilih dibantu oleh Mas Fajar ya Mas Fajar ya untuk siapa-siapa aja yang akan terpilih mendapatkan 20 website gratis tuh ya kan lumayan. Jadi tadi udah dibikinin brandingnya tanya-tanya konsultasi soal branding ke Mas Pras. Nah, habis itu udah ketemu gimana cara jualannya. Tadi kan sempat disebutkan juga oleh Mas Pras harus jualannya yang bagus juga secara media sosial dan websitenya. Nah, itu tadi akan dibantu oleh Scale Up UKM. Sebentar Ibu, saya lagi ngomong, nanti linknya saya akan kasihkan. Sebentar, sabar. Nah, ya, oke. Dan jangan lupa juga untuk diisi link feedbacknya ya melalui link absensi yang sudah saya berikan di kolom chat. Tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join di hari ini. Jangan lupa saya mau ingatkan sekali lagi untuk Class of Ramadan Kasir Pintar, ini kita masih ada sampai di bulan Maret 2025. Jadi materi yang akan kita berikan itu nggak cuma tentang branding aja, nggak cuma tentang pajak aja seperti yang kemarin, tapi kita juga punya banyak materi yang lain seperti legalitas, kita juga punya materi tentang digitalisasi keuangan, tentang akuntansi juga, tentang gimana sih caranya jualan supaya bisa punya kualitas ekspor seperti itu, dan gimana cara untuk punya pengiriman yang optimal itu seperti apa, seperti itu ya. Yang pasti jangan sampai kelewatan untuk join di grupnya Class of Ramadan Kasir Pintar. Nanti akan diberikan linknya, saya akan bagikan linknya di kolom chat ya. Tentunya juga untuk tadi link dari
link kirim lagi dong, kelempar saya. Oke, baik, nanti akan saya kirimkan. Nanti link website dari kelas Scale Up UMKM juga akan kita berikan di kolom chat seperti itu. Yang pasti saya Nesa mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Mas Prasetyo Adi, Mas Fajar juga sudah join di sore hari ini. Sampai ketemu lagi pada kelas of Ramadan berikutnya teman-teman. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.